don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Saat ini tengah beredar isu naturalisasi gelandang asal Senegal, Rosoul Camara. Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Rosoul Camara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribbling yang ciamik. Kualitas Rosoul Camara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, Garuda_Select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu. Di antaranya, Rosoul Camara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribbling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Rosoul Camara sebagai seorang jenderal di lapangan. Bagaimana tidak, Rosoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya. Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rosoul Camara untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, jika diperkuat gelandang asal Senegal itu, Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya, belum diketahui apakah Rosoul Camara memiliki darah Indonesia atau tidak. Yang jelas, Camara menjadi salah satu pemain asing di Garuda Select, program yang mencampur bakat Indonesia dengan talenta luar negeri. Sementara itu, pemain berusia di bawah 17 tahun belum bisa dinaturalisasi berdasarkan peraturan undang-undang. Sehingga, PSSI perlu menunggu Camara tinggal di Indonesia selama 5 tahun dulu untuk bisa dinaturalisasi. Terlepas dari hal itu, Camara menyukai sejumlah hal yang ada di Indonesia. Dalam suatu unggahan Instagram Story Garuda Select beberapa waktu lalu, dia pernah mengutarakan kesukaannya terhadap makanan-makanan Indonesia. Makanan Indonesia sangat lezat. Saya suka nasi, martabak dan ayam, jelas Camara. Gelandang Senegal Rosoul Camara diminta perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia. Kualitas Rosoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, Garuda_Select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya. Rosoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan. Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang jenderal, sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Rosoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya. Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela Timnas Indonesia U17. Memang, ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 nantinya. Beragam reaksi netizen muncul usai bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico lagi-lagi mengunggah keindahan alam di Bali melalui media sosial miliknya, Kamis, 29 Juni 2023. Bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico memilih untuk tidak langsung pulang ke negaranya usai menghadapi timnas Indonesia pada laga uji coba agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 19 Juni lalu. Tagliafico memilih untuk berlibur di beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Komodo dan Bali. Hampir setiap hari Tagliafico mengunggah kegiatannya di Indonesia sekaligus menampilkan keindahan alamnya. Teranyar Tagliafico mengunggah momen saat dirinya jalan-jalan ke area pesawahan, Kamis, 29 Juni 2023. Dia juga menampilkan momen saat dirinya makan bersama kekasih dengan latar belakang pemandangan alam di Bali. Beragam reaksi netizen pun bermunculan di kolom komentar Instagram Tagliafico usai bintang Argentina itu kembali memamerkan keindahan alam Indonesia. Itulah Indonesia sangat indah dan keren apalagi di Bali, kata seorang netizen. Hampir 2 minggu, ucap netizen lainnya. Kirain sudah pulang enggak taunya betah, kata netizen lainnya. Ini dia kayaknya betah di Indonesia, ucap seorang warganet.
Enggak balik-balik bang, bikin rumah dah di sana buruan abis itu jadi naturalisasi, kata warganet lainnya. Coba Bang Messi ke Indonesia, ucap warganet lainnya. Selain hal itu, netizen bereaksi setelah melihat Elkan Bagot berlatih dengan Ipswich Town yang akan bermain di divisi Championship. Bagot berlatih dengan rekan-rekannya di Ipswich setelah masa pinjamannya bersama Cheltenham Town berakhir. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram resmi Ipswich. Netizen pun menaruh harap Bagot bisa mendapatkan kesempatan bermain di Ipswich saat musim baru berlangsung. Semoga Elkan musim ini diberi kesempatan bermain, tulis seorang netizen. Elkan siap untuk bersaing, tulis netizen yang lain. Setidaknya, Elkan dipakai buat backup aja udah senang gua. Terus berkembang Mas Elkan, ucap netizen lainnya. Bagot dipastikan harus bersaing keras untuk mendapatkan di skuad Ipswich. Hal ini lantaran The Tractor Boys berhasil promosi ke divisi Championship. Persaingan di kompetisi kasta kedua Inggris itu dipastikan bakal lebih keras. Lawan-lawan yang dihadapi Ipswich juga akan jauh lebih sulit. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada November mendatang. Berikut 5 rekor yang bisa terjadi di turnamen ini. Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada pekan lalu. Penunjukan tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut atas dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U17 dari tangan Peru. Dengan berstatus sebagai tuan rumah, otomatis timnas Indonesia bisa ikut tampil di Piala Dunia U17. Para pemain timnas Indonesia U17 pun bisa ikut bersaing dengan tim-tim pilihan yang tiba di Piala Dunia U17 setelah berjuang keras di babak kualifikasi. Sejauh ini hanya ada 4 negara yang pernah juara Piala Dunia U17 yang bakal tampil di Indonesia, yaitu Meksiko, Brasil, Inggris, dan Prancis. Hal itu berarti membuat peluang untuk hadirnya juara baru cukup besar. Tim-tim yang punya tradisi kuat di sepak bola seperti Jerman, Spanyol, dan Argentina, serta negara-negara lain tentu ingin menciptakan rekor sebagai juara baru dan masuk dalam kelompok yang pernah memenangkan trofi juara Piala Dunia U17. Dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, baru Brasil pada tahun 1997 dan 1999, dan Nigeria pada tahun 2013 dan 2015, yang mampu meraih gelar juara dalam 2 edisi beruntun. Bila Brasil meraih gelar juara di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Brasil akan menjadi negara pertama yang 2 kali meraih gelar juara beruntun. Brasil adalah pemenang di edisi terakhir Piala Dunia U17 yang berlangsung pada 2019. Victor Osimhen saat ini jadi pemegang rekor gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia U17, yaitu dengan torehan 10 gol. Momen itu terjadi di Piala Dunia U17 2015 silam. Andai ada pemain yang mampu mencetak lebih dari 10 gol di Piala Dunia U17, hal itu berarti terjadi pemecahan rekor baru di kompetisi ini. Sejak digelar tahun 1985, belum ada pemain Asia yang berhasil merebut gelar pemain terbaik Piala Dunia U17. Hal tersebut yang menarik untuk coba dipecahkan di edisi kali ini. Di Piala Dunia U17 2023, ada 5 negara Asia yang akan berlaga, yaitu Korea Selatan, Iran, Jepang, dan Uzbekistan plus tuan rumah Indonesia. Untuk bisa mendapat gelar pemain terbaik, para pemain dari kelima tim tersebut tentu harus tampil luar biasa dan punya peran vital mengantar tim mereka melaju jauh di Piala Dunia U17 2023. Bila Brasil mampu merebut gelar juara di Piala Dunia U17 2023, Brasil akan menyamai rekor Nigeria sebagai negara dengan jumlah gelar juara Piala Dunia U17 terbanyak. Saat ini Nigeria memegang rekor gelar juara terbanyak dengan 5 gelar, sedangkan Brasil baru mengoleksi 4 gelar. Media asal Vietnam, TTAU 247, yang kerap melontarkan kritik kepada timnas Indonesia kini menunjukkan sikap kontras. Mereka merasa bangga dengan timnas Indonesia U17. Apa sebabnya? TTAU 247 bangga karena timnas Indonesia U17 dipastikan jadi satu-satunya wakil Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Sebagai informasi, Indonesia lolos otomatis ke putaran final event sepak bola kelompok umur bergengsi itu secara otomatis setelah terpilih jadi tuan rumah.
FIFA memilih Indonesia untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Jumat, 23 Juni 2023.